nggak ikut biar kita nonton ya. Jadi nanti bisa saya share. Oke, jadi gini teman-teman, barusan ada dari Kang Andi, itu dari Bogor gitu kan, dari Bogor. Beliau basicnya dari marketing, tapi belum pernah di properti. Sebetulnya saya bilang nggak jadi masalah. Beliau bahkan udah punya basic gitu kan, bahkan mungkin banyak data juga. Karena saya yakin di properti sebelumnya atau di marketing sebelumnya punten, beliau pasti jualan gitu kan. Pasti banyak data. Nah, itu pun bisa disebutnya jadi data prospek gitu kan. Nanti yang bisa teman-teman share gitu kan. Jadi ada beberapa cara juga, mungkin nanti ada namanya training center ya. Nanti dari tim training center itu bakalan nge-training teman-teman juga gitu kan, cara nge-follow up, cara dapetin data yang banyak kayak gimana, cara dapat data dari organik, sama kok di suara saya, suaranya senyap. Punten teman-teman, ini suara saya Ada, ada ya? Dengar ya, ada. Ada kan? Oh siap. Ya, jelas, jelas. jadi nanti di training center gitu kan, nanti atau di Iskariman Academy bisa kerjasama juga, atau nanti dari TC namanya gitu kan. Nanti bakalan sering ngadain training biasanya teman-teman. Training buat cara dapetin data dari gratisan gitu kan, dari marketplace, dari Facebook, dari website, atau dari OLX dan sebagainya, termasuk itu ya marketplace itu juga. Dan itu sejauh ini mungkin tadi seperti Kang Budi juga, alhamdulillah beliau udah jualan juga ya banyak, dan beliau itu sebutannya dulu dari Iskariman Academy. Jadi dari Iskariman Academy itu total kurang lebih kemarin sampai ada 14 grup teman-teman. Dan alhamdulillah banyak yang udah closing, bahkan ada kemarin top sales ada Pak Cepi namanya gitu kan, beliau dapat fee 50 juta, itu baru jualan 2 kali ya, dapat fee 50 juta, dan itu dari beliau ikut gabung sama Iskariman Academy, atau yang masih kepanjangan tangan dari training center gitu kan. Dan alhamdulillah banyak marketing freelance yang progres juga. Semoga sekarang kita di perumahan juga teman-teman bisa progres nih untuk penjualan gitu kan. Oke, jadi mungkin nanti ya kalau emang ada yang belum paham, terutama yang baru di properti, nggak usah minder gitu kan buat jualan. Semua orang juga punya rezekinya masing-masing. Yang penting ada niat, usaha, sama doa pasti tercapai ya selama kita mau ikhtiar. Jadi gini teman-teman, jadi nanti ini teman-teman ada disebutnya itu marketing freelance. Nah, marketing freelance itu nanti ada akad. Akad ini disebutnya akad jualah. Akad jualah itu sayembara ya. Jadi sistem syariat Islam. Jadi nanti itu teman-teman jual properti juga, properti syariah bentuknya itu ya. Dan di sini di layar ada kan muncul ya Sapa Marwah nih teman-teman, residen Sirna Jaya. Benar nggak, ada nggak? Ada, Kak. Oke, siap. Jadi gini teman-teman, mungkin saya lanjutin dulu ke produk knowledge-nya, selebihnya nanti kita sharing season aja ya, biar enak saling jawab. Oke, untuk lokasi Sapa Marwah ini gitu kan, merupakan perumahan yang dibangun oleh salah satu developer syariah Iskariman yang bekerja sama dengan Royal Orchid. Nah, Sapa Marwah residen terletak di dalam perumahan Sirnajaya Kartika, tepatnya di Jalan Irigasi Cilangkaraya, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau misalkan posisinya gitu kan, teman-teman tahu Delta Mas enggak gitu kan? Kalau tahu Delta Mas itu ke dalam. Kalau emang mau dari Jalan Cibarusa, di belakang Mega Regency itu untuk posisi rumah Sapa Marwah ini. Ada di sana. Jadi nanti juga kita selok ya untuk lokasinya, terus untuk semua bahan buat jualan teman-teman udah kita siapkan, termasuk konten, price list, dan legalitas semuanya udah kita ada. Bahkan di sini juga nanti saya tunjukkan. Nah, ini keunggulan lokasi dekat kawasan industri besar, kawasan Delta Silicon, kawasan Delta Silicon, kawasan GIC, kawasan Hyundai, akses tol Cibatu, kantor pemerintahan 10 km, ini ke Pemda ya maksudnya. Terus ada pasar tradisional dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa pelajari, nanti juga akan di-share gitu kan untuk bahan-bahan ini. Nah, untuk master set plan-nya ini, total luasnya itu ada 17 hektar, teman-teman. Dari sini ya, nanti lebih jelas juga di video, akan saya share, atau dari ini saya, dari atasan saya nanti, Pak Agus juga bakal nge-share ke grup, bahkan komunikasi terus sama teman-teman di grup. Nah, ini untuk master plan-nya ya, luasnya kurang lebih 17 hektar.
Nah, untuk yang akan dipasarkan sama kita, nanti ada di sini ya nih, ada yang blok E9, tipenya itu 3672 cluster. Ini cluster Sapa. Cuman kalau untuk penjualan pertama, kita di cluster yang ini, cluster Marwah. Nah, ini ada 2 blok. Blok K2 sama blok K3. Untuk tipenya sama. Ini punten masih tipe 30 ya, sebetulnya 36. Jadi tipe 36, 72. Semua yang kita jual sekarang itu tipe nih di sini ya, ada nih di layar. 3672. Mau yang Sapa ataupun yang Marwah, tipenya sama 3672. Tapi sekarang kita utamakan yang blok K2 sama K3, yaitu yang klaster Marwah. Nah ini teman-teman, nanti master plan-nya ada lebih jelas juga saya share di grup nanti. Nah untuk rumahnya gitu kan, bentuknya itu emang rumah minimalis, Skandinavian gitu kan, industrial, emang lebih modern lah gitu kan, lebih modern, yang islami di lingkungan eksklusif. Nanti teman-teman juga kan, kalau misalkan ini, besok nih ya, setelah Zoom ini, selain nanti ada akad, teman-teman juga akan saya share buat absen gitu kan, absen di mana yang siap survei untuk hari Minggu siapa gitu kan. Survei khusus marketing. Jadi nanti ada customer gathering di minggu depan, di hari Minggu depannya lagi, kurang lebih di tanggal 9. Jadi untuk hari Minggu besok itu ada survei. Nanti itu teman-teman ya buat cek lokasi langsung gitu kan. Kalau emang yang bisa, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak wajib ya. Tapi biasanya kalau untuk jualan gitu kan, kalau bisa dan sekiranya terjangkau lokasinya gitu kan, saya sarankan sih datang. Biar nanti teman-teman ngejelasin ke konsumen juga makin percaya diri karena udah tahu kekurangan dan kelebihan lokasi gitu kan. Nah, ini teman-teman desainnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada videonya lengkap, nanti akan saya share. Nah, ini untuk benahnya. Benahnya nanti ini kalau di sini kurang jelas, nanti ada di grup saya share lebih jelasnya lagi. Tinggal nanti sharing-sharing. Kenapa grup masih saya tutup juga karena biar nggak tumpang tindih informasi ya. Nanti selesai Zoom akan saya buka biar diskusi di grup semuanya. Oke, ini interiornya. Interior. Nah, ini untuk spesifikasinya teman-teman, untuk pondasi, biasanya kan konsumen itu ada yang detail banget pondasinya apa gitu kan. Nah, ini teman-teman nanti juga sebetulnya kalau untuk marketing freelance gitu kan, kalau emang nggak bisa menjelaskan produk knowledge, yang penting teman-teman itu ada konsumen yang mau survei atau tanya-tanya, itu bisa dikomunikasikan sama saya, nanti itu sama Bang Ripan atau Bang Putra, termasuk sama atasan saya, Bapak Agus juga bisa. Nanti sama Pak Agus bisa, biar nanti kita yang handle gitu kan, bantu untuk menjelaskan prospek ke si customer-nya. Teman-teman di sini sih lebih tugasnya mencari data atau customer yang hot prospect aja gitu kan, biar nanti kita yang bantu closing kan. Nah, untuk pondasi batu kali, kerangka beton, nah di sini teman-teman bisa baca ya untuk spesifikasinya gitu kan, buat nanti konsumen yang tanya-tanya, atau biar lebih simpel nanti gambarnya bisa dikirim ke calon customer gitu kan, banyak foto-fotonya juga nanti. Oke, next. Nah, untuk skema pembayaran gitu kan, ini teman-teman ada namanya case keras, serah terima bangunan itu 6 bulan ya, kalau case keras. Jadi nanti kalau misalkan di besok lari Minggu beli gitu kan, langsung case keras. Nah, itu dia nanti untuk serah terima bangunan itu kurang lebih 6 bulan. Jadi biasanya kan pembangunan rumah emang standarnya gitu kan, 6 bulan teman-teman, dan itu udah dipastikan langsung jadi kalau untuk yang case keras. Nah, kalau untuk yang case bertahap, ini ada 6 bulan, serah terimanya itu 9 bulan ya, serah terima bangunannya itu sampai 12 bulan juga, yang STB-nya ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan juga. Nah, ini estimasinya di sini ya. Untuk cicil developer juga ada 5 tahun sampai 18 bulan. Ada yang 8 tahun sampai 18 bulan, itu serah terima ininya ya, bangunannya atau serah terima rumahnya itu di 18 bulan, di 18 bulan sama. Mau 5 tahun, mau 8 tahun juga sama. Yang penting kan nanti itu ada target gitu kan dari si developer, bahwa untuk cash bertahap atau dicicil itu masuk DP berapa dulu gitu kan. Nanti itu ada, nanti kita jelaskan langsung. Oke. Ini untuk press list, ini sih hanya gambaran aja ya. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman akan saya share ke grup semuanya untuk press listnya.
Ini di sini itu kan ada K2 sama ada K3 gitu kan, dari harga sama gitu kan di sini, untuk DP juga ada, dicicil 6 kali ada, di sini ada cash bertahap juga ada ya. Untuk harga sudah termasuk biaya akte jual beli, biaya pecah sertifikat juga udah. Untuk SHM juga nanti ya, itu penjelasan SHM dan sebagainya ada nanti. Teman-teman, punten saya di mute dulu ya semuanya biar jelas. Oke, ini untuk press list nanti akan saya share ya untuk lebih jelasnya. Oke, ini untuk legalitas nih, yang paling penting itu biasanya kan mau di perumahan, mau di coupling dan sebagainya, itu yang paling penting itu di legalitas. Jadi untuk legalitas sudah pecah per unit ya, untuk izin bangun juga sudah pecah per unit, itu IPPT juga rumah udah, untuk Sartek juga udah, sama file banjir juga udah gitu kan. Jadi untuk legalitas semuanya perizinan semuanya udah beres. Jadi nanti ada lebih jelas detailnya juga, nanti akan saya share semuanya ke grup biar teman-teman pelajari langsung ya di sana. Nah, jadi untuk Sapa Marwah Residen merupakan perumahan syariah terluas dan teraman gitu kan, ditambah dengan infrastruktur jalan cor 2 row ini udah kebangun semuanya. Udah dibangun semuanya, nanti ada video-video juga. Nah, ini untuk IMB teman-teman, udah ada ya. Ini nanti biasanya konsumen yang teliti banget, itu nanti semua file akan saya kirim ke grup. Boleh dipelajari sama teman-teman. IMB-nya udah lengkap ya. Ini udah lengkap dari Pemda langsung. Nah, ini IPPT rumah juga udah ada, udah semuanya ya. Nah, ini untuk Sartek juga udah ya. Untuk ini perizinan juga udah semua ya. Untuk rincian luas bangunan ya, di sini udah ada penjelasannya, nanti filenya dikirim. Nah, untuk file banjir juga udah, ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ya. Udah, semuanya juga udah dapat kita. Nah, untuk galeri lokasi, ini juga penting ya, karena posisi si Sirnajaya Kartika ini lokasinya tepat banget di pertigaan. Jadi di sini itu jalan ke sana lurus kan, jalan ke sana lurus, ini dari sini juga jalan nih, jalan utama. Ini dari sini jalan, jadi pas persis banget di pertigaan, posisinya strategis dan di pertigaan itu langsung masuk ke sini, ke Sirnajaya Kartika. Jadi emang posisinya bagus gitu kan, tepat banget di pinggir jalan dan itu di tengah-tengah pertigaan pintu masuknya itu. Oke, nah ini untuk di ininya udah dicor ya, udah 2 dicor, ini gerbang. Nah, ini dari belakang, dari dalam gitu kan. Nah, ini posisi gerbangnya. Nah, ini posisi rumah-rumah yang udah kebangun, teman-teman. Ini rumah-rumah yang udah kebangun, dan untuk kantor pemasaran marketing kita untuk sementara ada di sini ya. Ada di sini. Ini ada yang dari kita itu di tengah, di sini juga ada yang dari developer gitu kan, dari developer inti. Kalau yang dari developer inti itu ada yang dari rumah komersil dan itu kan yang konvensional, yang kalau kita yang konsepnya yang syariah gitu kan. Dan di sini kantor marketingnya. Nanti yang free hari Minggu ketemu sama saya, sama Pak Agus, sama tim marketing lain ya, di sana ada. Nah ini, jadi gambaran yang udah dibangun ya, ini di foto emang udah lumayan banyak untuk perumahan yang udah dibangun juga di sini. Oke, nah ini masih banyak kosong yang mau dibangun. Ini di sini juga masih kosong buat dibangun, di belakang juga masih banyak yang kosong ya. Nah, untuk strategi permasaran, mungkin yang udah sering jualan kapling atau rumah gitu kan, atau yang udah lama di properti, saya rasa udah paham ya. Jadi untuk offline-nya gitu kan, itu marketing gathering. Nah, marketing gathering itu saya bilang, nanti di hari Minggu tanggal 2 ya, Minggu besok nih. Tanggal 2 itu khusus marketing gathering. Jadi dari sales, marketing freelance, semuanya ngumpul di sana, cek lokasi, biar tahu kekurangan dan kelebihan produk yang kita jual, biar makin percaya diri gitu kan, ngejual juga sama si customer-nya, kalau kita tahu lokasinya langsung. Nah, ini customer gathering nanti di tanggal 9, teman-teman. Customer gathering nanti tanggal 9. Jadi teman-teman punya waktu seminggu buat nyari data yang hot prospect, buat nyari calon customer atau cabui, itu bisa dimaksimalkan. Kalau punya teman sales juga di sales mobil, di sales bank, silahkan minta nomornya atau kerjasama gitu kan, nanti entah teman-teman mau bagi hasil juga silakan, itu referensi gitu kan, nanti minta referensi lah gitu kan, atau teman-teman mau
ini gitu kan secara online nih dari Google Ads, FB Ads, dari Instagram Ads atau dari WhatsApp Blast. Dari WhatsApp Blast juga gampang ya, kalau teman-teman punya data banyak, tinggal di Blast kan mau 1.000 sehari atau 500 sehari gampang gitu kan. Bahkan untuk FB Ads gitu kan itu udah ada training gitu kan, nanti biasanya dari training center, termasuk saya juga sebelumnya emang fokus buat di training FB Ads gitu kan ke teman-teman marketing Iskariman sebelumnya yang marketing freelance. Alhamdulillah sebelumnya juga udah berjalan bahkan menghasilkan gitu kan. Kalau teman-teman free bisa datang langsung ke kantor belajar FB Ads langsung di kantor. Itu secara offline. Kalau mau secara online juga biasanya ada kita jadwalkan gitu kan. Nanti mungkin buat teman-teman bisa tanyakan ke tim training center nanti ya. Nah, ini untuk strategi pemasaran secara offline dan online. Selebihnya saya sih tadi menyarankan gitu kan, kalau teman-teman punya teman yang kerja di sales mobil, di sales bank, atau di customer service ya, biasanya mereka punya data yang hot prospect. Di properti yang lain juga bisa silakan kerjasama aja gitu kan. Yang penting teman-teman terbuka transparansi ya, karena kita syariah, jadi jangan ada yang licik lah istilahnya gitu kan. Jadi harapan saya ya teman-teman di sini mau kerja dan halal gitu kan rezekinya juga gitu kan. Oke. Nah, ini untuk PDP customer atau konsumen, harga promo launching. Jadi harga 299.000 apa? 90 ya 299.000 itu harga launching. Nanti bisa aja berubah lagi teman-teman seminggu ke depan atau sebulan ke depan berubah lagi pastinya. Nah, ini free biaya AJB, free biaya pecah sertifikat, free biaya pecah IMB, free biaya SHM, free biaya penyambungan listrik, free pemasangan PDAM atau PAM ya, itu udah jelas. Bonus pembuatan meja dapur granit atau bonus AC 1 PK atau mau kitchen set gitu kan, satu set ya ini nih. Jadi tinggal pilih nanti untuk bonus yang ini yang terakhir nih, milih ini di antara ini tuh. Ya, teman-teman. Oke, itu untuk benefit konsumennya. Nah, akad mitra penjualan itu akad jualah yang pastinya sesuai syariat Islam gitu kan. Tadi saya bilang gitu kan untuk jualah ini bentuknya teman-teman kayak sayembara. Siapapun bisa menjual untuk sekarang itu yang apa perumahan klaster Sapa Marwah ini ya. Dan teman-teman bebas mau satu keluarga 5 orang mau ikut jualan silahkan atau teman mau ngereferensiin teman buat ikut silahkan. Dan alhamdulillah mungkin nanti ya ada beberapa buktinya di mana karena ini kan juga masih dari Iskariman ya sebetulnya kita itu yang Sapa Marwah ini. Jadi teman-teman yang sebelumnya saya bilang ada Iskariman Academy dan itu udah ada 14 grup. Satu grup itu kurang lebih ada yang 250 orang, ada yang 100, ada yang kurang gitu kan. Dan alhamdulillah udah sampai sekarang progres banyak yang menghasilkan ya marketing freelance dan di kita alhamdulillah transparansi nggak ada ya misalkan gini teman-teman mungkin ada yang kaget juga kan di mana seperti sebelumnya itu ke konsumen atau misalkan marketing freelance dia belum pernah sama sekali ke lokasi dan si konsumennya itu mau survei gitu kan dan si marketing freelance-nya nggak bisa ikut survei. Nah, itu teman-teman cukup komunikasi, cukup isi Google Form. Google Form itu atau misalkan nanti isi formulir survei dan dikirim ke koordinator marketing, mau ke saya, mau ke Pak Agus atau ke tim marketing lain gitu kan yang nanti di sana itu yang udah jelas ada itu ada 3 orang gitu kan. Selain saya, Bang Ripan sama Bang Putra. Nah, itu nanti yang bakalan bantu mengclosingkan atau menghandle. Insya Allah di kita teman-teman kirim customer aja itu masih dapat fee. Nah, ini yang penting di sini ya untuk masalah fee ini biasanya bonus gitu kan. Nah, ini akad ya. Sebelum saya ke fee bentar lagi, akad mitra penjualan. Kerjasama ini didasari oleh syariat Islam yaitu hukum dan aturan Islam itu kan. Akad jualah adalah memberikan imbalan yang diketahui yang jelas, maklum, atau pekerjaan yang tertentu tanpa melihat siapa yang melakukan pekerjaan itu. Nanti ini bisa dibaca lah ya. Untuk ini intinya kita di sini akadnya jualah. Nih, ini akad jualah amil, orang yang mengikuti jualah, sayembara, atau orang yang melakukan pekerjaan dengan jail. Orang yang mengadakan jualah sayembara, yaitu developer ya, yang mengadakan sayembara, atau orang yang meminta amal. Nah, ini boleh dibaca-baca nanti sambil teman-teman pelajari gitu kan. Objek akadnya jualah tetap ya di sini sama sampai ini juga. Hanya amil yang memenuhi pencapaian atas pekerjaan tertentu yang diberikan oleh jail yang akan menerima komisi gitu kan atau uzroh teman-teman. Ya, ini ada yang berisi kayaknya lagi di jalan. Punten saya mute dulu. Kang Abdurrahman, punten saya mute.
biar lebih jelas. Nah, ini yang paling penting ya untuk komisi nih, teman-teman. Jadi untuk komisi di sini itu nggak dihitung persentase dan sebagainya. Jadi intinya satu unit ini untuk komisi, teman-teman bisa dilihat di layar juga ya. Teman-teman bisa jual satu unit itu udah dapat 6 juta. Terus untuk bonus pencapaiannya nanti kan kita juga punya target ya buat marketing plan ini. Kalau misalkan mencapai target, misalkan bisa jual 3 unit atau 4 unit, nanti akan ada informasi ya lebih lanjutnya dari atasan saya. Itu nanti teman-teman dapat LM. LM 2 gram kalau 3 unit. LM 4 gram kalau 5 unit. LM ini emas ya, mungkin teman-teman udah pada tahu lah gitu kan. Ini di sini ya, kalau misalkan teman-teman nanti ada pencapaian ini nih, mencapai 3 unit per bulan, atau 5 unit per bulan udah dapat LM nih. Ini bonus juga buat teman-teman. Selain udah jelas, jual per unit, teman-teman dapat 6 juta. Ya, dapat 6 juta itu ini harga yang baru launching kita. Mungkin kalau harganya naik ya pasti ada perubahan lagi ya untuk fee-nya juga gitu kan. Itu dari per unit, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman udah intinya kita bismillah ya, raih mimpi kita dan kesuksesanmu di Sapa Marwah Residen gitu kan. Selamat bergabung buat teman-teman, dengan izin Allah aku pasti bisa gitu kan ya. Intinya teman-teman pasti bisa jualan, pasti bisa banyak closing selama teman-teman mau ada ikhtiar dibarengin dengan niat dengan ikhtiar atau berusaha, pasti proses itu nggak bakal mengkhianati hasil. Nah, selebihnya kita di sini sharing-sharing aja gitu kan, sharing season dari teman-teman, apalagi ada yang baru gabung gitu kan. Mungkin untuk sharing season saya mau khusus ya, waktunya saya kasih spare karena ini juga malam tahun baru, mungkin ada yang lagi di jalan atau lagi di luar kota seperti yang banyak yang izin sama saya. Nanti teman-teman untuk lebih lanjut kita sharing-sharing di grup gitu kan. Jadi untuk selebihnya sekarang saya kasih waktu 10 menit buat sharing session aja gitu kan. Ada yang mau ditanyakan, dan yang paling penting teman-teman nanti akad ya. Akad itu nanti ngisi di Google Form untuk sementara biar teman-teman resmi juga gitu kan, seperti ngisi KTP, alamat, sama nomor rekening. Jadi bentuknya itu nanti kan ini uang ditransfer bukan lewat si koordinator marketing atau lewat atasan saya, tapi langsung lewat perusahaan ke teman-teman. Salah satunya mungkin nanti ya, banyak juga kan yang dari Iskariman Academy yang ikut jualan di sini, mungkin itu bisa sharing gitu kan, di mana untuk masalah fee nggak ada istilahnya dipotong sama si koordinator, atau misalkan untuk ditransfernya gitu kalau cair ya, nggak ada ditransfer dari koordinator marketing, tapi ditransfer langsung dari perusahaan. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau nanya atau mau sharing silakan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Siapa Kang? Andi. Iya Kang Andi, gimana Kang Andi? Iya, saya mau nanya untuk fee itu, kalau untuk cairnya fee itu setelah pelunasan atau tanda jadi atau bagaimana itu? Oke, Saya siap. Kalau untuk ya, terima kasih. Kalau untuk pelunasan pasti terlalu lama ya. Nah, ya. Kalau informasi sih kemarin setelah masuk DP 30% Kang. Jadi 30%. sebetulnya sih DP emang disyariahkan karena emang kita sistemnya kredit gitu kan. Bukan kredit, karena kita sistemnya syariah. Jadi untuk DP kan rada sedikit besar gitu kan. Kalau untuk booking kan cuma 2 jutaan atau 2.500.000-an ya. Itu nanti untuk booking fee-nya. Tapi ini uang bisa cair selama itu DP udah masuk kurang lebih 30% Kang. Dari harga 290 jutaan. Iya. Jadi nanti itu uang tanpa nunggu 1 bulan. Biasanya gitu kan, kalau untuk sebelumnya di coupling ya, kalau di coupling paling lama 3 hari sampai 5 hari juga udah cair Kang. Ya, fee-nya. Yang kemarin yang Pak Cepi juga gitu kan, yang fee-nya sampai 50 juta atau 35 juta dulu, terus 25 juta, ya kurang lebih segitulah kemarin itu, beliau 50 jutaan kalau nggak salah itu ya. Itu cuma 2 kali pencairan dan itu cepat, nggak nunggu seminggu atau sebulan, nggak ada. Oke, siap. Oke, siap. Silakan yang lain, ada lagi selain Kang Andi. Assalamualaikum. Pak, punten. Itu saya tanya. Ya, waalaikumsalam. Siapa? Dengan Gita, Mas. Gita, gimana Gita? Mau tanya kalau untuk kan tadi ada yang pemasaran secara online, ada FB Ads, IG Ads itu, kira-kira ada bimbingannya nggak? Ada, nanti itu dari training center. Sebetulnya sih sebelumnya saya kan di training center juga. Emang saya sebelumnya khusus fokus di ngisi training termasuk di FB Ads gitu kan. Tapi emang biasanya kita khusus disiapkan Mbak.
untuk FB Oke. Ads, terus untuk marketplace, kita kasih tahu. Termasuk mungkin nanti ada referensi dari saya di YouTube gitu kan. Nanti saya share linknya, teman-teman bisa cek, karena ada penjualan tuh yang saya kasih itu cara dapetin data gitu kan dari marketplace, dari FB Ads, sama satu lagi ya kalau emang kita punya gitu kan tadi teman-teman bisa minta bantuan dari rekan-rekannya yang kerjasama gitu kan yang punya di bank kan data pasti bagus-bagus tuh hot prospek lah gitu kan tahu yang menengah ke atas menengah ke bawah mereka tahu bisa kerjasama. Nah kalau yang dari tipe ya, marketplace itu teman-teman harus paham dulu. Marketplace ada yang di Facebook, sama marketplace ada yang di seperti di OLX, terus ada misalkan yang di apa namanya itu, yang di website langsung seperti 99.co. Nah, itu kan bentuknya gratisan juga. Teman-teman, saya contohkan nanti nih sebelum saya tutup misalkan nanti teman-teman untuk marketplace di website juga banyak. Bisa searching misalkan iklan properti gratis. Nah, itu enak masuk di situ banyak banget. Bisa jualan nanti teman-teman. Ya gitu Mbak Gita ya barusan itu. Oh iya, terima kasih Mas ilmunya. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Boleh tanya? Ya, silakan. Ya, boleh saya mau tanya Siapa dulu? dari Rifki. Kang Rifki, oke. Gimana Kang Rifki? Silakan Kang Rifki. Itu kan di grup ada info ya kalau nggak salah di ininya ya DP-nya, DP profilnya ini grup ini ada info katanya gatheringnya besok hari Minggu itu maksudnya gimana? Iya, hari Minggu itu untuk customer gathering. Jadi customer gathering itu ada dari marketing freelance sama ada dari sales dari agensi terus dari sales inti gitu kan dari sales in-house. Jadi bagi yang bisa gitu kan, emang saya menyarankan Kang, bahkan mewajibkan ya bagi yang bisa. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu kekurangan kelebihan produk yang mau kita jual gitu kan atau produk yang teman jual dan itu makin pendek. Ya, perlu. Iya, penting banget itu Kang. Kalau emang bisa ya. Ya. Lokasinya boleh tahu? Lokasi gatheringnya itu langsung di kantor project atau di projectnya langsung. Itu di belakang Dirtamas Kang. Di belakang Dirtamas masuk ke dalam ke Desa Cicau atau di ya di belakang ini di belakang Mega Regency. Di belakang Mega Regency. Oke, apalagi nih Kang Rifki atau ada yang lain lagi gimana? Ya infonya itu ini nggak maksudnya gatheringnya dari jam berapa sampai jam berapa ada konsekuensi waktunya juga nggak? Jadi gini, kalau untuk gathering kan sebetulnya gini ya, emang tujuan kita kan kita buat dari Jakarta. Kalau untuk waktu pasti kita dari pagi gitu kan. Cuman kan kita nggak mensaklekan atau mentok misalnya. Kita mulai dari jam 9, yang lewat dari jam 9 nggak boleh ikut. Enggak Kang, yang penting nanti kan saya juga pasti standby sampai sore kan di sana sama atasan saya. Maksud saya kalau ketinggalan info gitu kita bisa tanya secara pribadi gitu. Oh, bisa itu mah udah pasti. Bisa tenang aja. Jalan masuknya bagus nggak Mas? Jalan akses jalannya. Semua udah bagus Mbak. Kalau untuk akses semua masuk karena kan itu dari kawasan. Udah bagus. Mau pakai mobil juga bisa, nggak ada macet-macet ya. Maksudnya macet dalam arti jalannya hancur. Paling kalau emang mau jalan pintas yang di belakang ada 200 meter. Ada Sherlock-nya nggak? Sherlock-nya? Ada. Semuanya di-share ke grup ya. Nanti kita share ke grup semua. Terima kasih. Siap, sama-sama Kang. Untuk jalan aman Mbak Gita, aman. Oh, makasih. Siap, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain atau halo, mau Mas. action nih? Desti Mas dari Purwakarta. Mau nanya nih. Mohon maaf nih. Kalau untuk di eksperimen properti dari booking ke pemberkasan sampai ke akad itu dikasih waktu berapa lama ya maksimal? Oh ya, kalau untuk masalah beberapa waktu atau berapa maksimal, kalau sebelumnya kan kita kalau di coupling itu misalkan ya kalau di coupling kan ada sedikit perbedaan ya sama rumah, mungkin teman-teman juga tahu ya. Kalau di coupling kan untuk konfirmasi aja misalkan dari PPJB atau misalkan akad aja itu cepat gitu kan. Cuman beberapa kali langsung akad. Nah, kalau misalkan di perumahan untuk batas waktunya kemarin itu lagi didiskusikan gitu kan sama pihak manajemen, tapi nanti pas gathering itu langsung nanti dikasih tahu kok buat marketing freelance-nya. Jadi dikasih tahu, kalaupun emang nggak bisa hadir ya pas di acara gathering,
nanti kita share informasinya ke grup kok. Karena kan ini baru launching nih. Untuk batas penentuan nanti ini sampai sampai akad ya, sampai akad itu berapa lama gitu kan. Nah, itu kan nanti ada waktunya gitu kan. Nanti juga kita share informasinya, Mbak. Saya sih belum dapat itu kalau dari atasan saya ya. Jadi nanti besok atau di hari Minggu mau di-share di grup iya. ataupun yang datang langsung pasti kita kasih tahu. Oke, jam pastinya jam berapa tuh untuk hari Minggu? Pokoknya saya di sana udah standby dari jam 8. Kita udah standby di Halo? sana. Ya, halo Mbak. Ya, halo Mbak. Ya, untuk pasti semuanya kumpul gitu loh. Jadi fixnya gitu loh, jam berapa kita bisa kumpul di sana? Pasti oke. Jadi kalau untuk kumpul, kita estimasikan kan biasanya dari jam 9 atau jam 10 kita udah mulai, Mbak. Maksudnya udah mulai penjelasan, teman-teman juga udah lihat-lihat lokasi ya selebihnya gitu kan ya teman-teman mau ada yang pulang atau mau standby dulu di sana juga boleh. Tapi udah pasti dari jam 9 atau jam 10 kita mulai buat acara bukan customer gathering, Mbak. Oh, Ini untuk marketing gathering ya. Kalau untuk marketing gathering ya iya, sebetulnya lebih fleksibel ya. Teman-teman mau datang nanti iya. jam 11, jam 12 atau jam 1, yang penting teman-teman itu nanti kan tahu lokasinya gitu kan, tahu kekurangan kelebihannya gitu kan. Jadi kita fleksibel sih, kalau emang ada yang terlambat gak apa-apa karena kita di sana sampai sore. Oh, oke, makasih Mas atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Desti. Oke, ada lagi nggak? Kalau Izin. untuk ya Siapa? untuk apa namanya DP kan berapa DP? Untuk DP tergantung Mas. Nanti itu kan gini ya. Untuk DP itu mau yang di sini itu kan ada nanti itu ada cash bertahap, ada cash keras dan ada yang dicicil gitu kan. Tapi kalau untuk dibangun rumah itu kan setelah masuk kurang lebih DP misalkan 30% ya. Di sini juga ada ya, sebentar. Nih, ini untuk DP. Untuk DP kan di sini sebentar ya, saya perbesar dulu. Izin Kang Hendar, izin. Oke, nih ini ada Pak Agus ya. Ini atasan saya Pak Agus. Boleh dijelaskan terkait masalah DP Pak Agus? Baik, rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua rekan-rekan? Semoga selalu sehat selalu ya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan. Mungkin tadi saya sudah mendengar ada beberapa pertanyaan ya. Salah satunya dari Pak Andi tentang pencairan fee berapa lama sih gitu kan. Jadi gini, untuk saya jawab satu-satu. Kalau untuk pencairan fee, misalnya fee kita itu tadi nominalnya 6 juta ya. Jadi insya Allah untuk pencairan fee itu sebenarnya nggak perlu nunggu DP itu lunas. Jadi minimal uang yang masuk 2 kali lipat dari fee-nya marketing freelance, misalnya uang ada fee-nya itu 6 juta. Uang masuk di kita udah 12 juta. Insya Allah kita akan cairkan yang 6 juta itu untuk marketing freelance-nya. Jadi nggak perlu ragu lagi, jadi nggak perlu khawatir nantinya fee-nya itu dibayarkan nunggu DP lunas dulu. Jadi nggak mesti nunggu DP lunas. Karena DP di kita itu kan pertama 30% dari harga. Dan itu DP pun bisa dicicil selama 6 kali. Jadi di sini kita memahami kendala atau keinginan semua sales marketing supaya fee yang hak dia itu harus diutamakan. Jadi kita diutamakan fee-nya sales ini harus segera ditunaikan di depan. Jadi cukup jelas untuk pertanyaan dari Pak Andi ya. Jadi fee-nya itu cairnya itu tidak perlu nunggu DP lunas. Cukup 2 kali lipat uang masuk dari fee-nya marketing itu sudah bisa dicairkan secara full. Halo? Iya, lanjut Pak Agus, jelas kok. Oke. Pada dengar ya semuanya ya? Ya, Dengar. dengar. Satu lagi, tadi ada pertanyaan juga untuk tentang DP ya. Ya, DP kita itu 30% dari harga
dan bisa dicicil selama 6 kali. Dan kita fleksibel. Jika konsumen itu dia mempunyai uang di depan berapa, itu tetap kita bisa terima walaupun tidak mencapai 30%. Jadi cicilannya itu fleksibel banget loh. Nggak mesti harus DP dibagi 6, nggak mesti seperti itu. Kita di sini karena syariah, kita benar-benar bermusyawarah sama konsumennya seperti itu. Yang penting kita itu nanti bisa menjelaskan, tim kita itu kan menjelaskan konsumen di depan di awal itu sedetail-detailnya, baik dari skema pembayaran sampai nanti akad. Terus ada lagi tadi pertanyaan dari Ibu siapa ya tadi ya, yang tadi katanya akad kredit berapa lama ya? Ibu Desti. Ibu Desti ya. Jadi kalau untuk akad kredit kita itu standar kita itu minimal kalau untuk akad kredit itu DP lunas itu minimal ya. Jadi kalau misalnya DP-nya konsumen itu sudah masuk sampai dengan 30%, itu kita standarnya bisa untuk akad kredit. Nah, akad kredit kita itu pertama itu dari PPJB dulu. Setelah PPJB, nanti kalau misalnya si konsumen itu sudah lunas, baru kita AJB. Sekalian penyerahan sertifikat dan balik ke nama konsumennya. Itu proses untuk akad kredit di kita. Lalu, kapan sih dibangunnya setelah konsumen itu beli? Tadi udah dijelaskan sama Kang Hendar, skema pembayaran kita ada beberapa ya. Nanti untuk lebih detailnya lagi, insya Allah kan besok hari Ahad itu kita ada gathering marketing ya. Saya berharap sih untuk bisa bapak-bapak sama ibu-ibu ini, rekan-rekan untuk bisa menghadiri gathering marketing yang akan kita adakan itu. Karena kenapa? Perlunya gathering marketing ini, di saat ibu ingin bapak dan rekan-rekan lain itu untuk berjualan, produk knowledge-nya harus benar-benar dipahami, baik itu dari desainnya atau produknya atau dari skemanya. Nanti tim kita termasuk diri saya pun nanti akan membantu rekan-rekan semua di lokasi. Seperti itu. Kira-kira rekan-rekan insya Allah Ahad yang sekiranya bisa dan saya berharap bisa, ntar tolong diisi aja, nanti Kang Hendar di grup akan meng-share semuanya kok. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Kang. Kang Hendar ya, saya Hendra. Hampir mirip ya. cuman R-nya itu di belakang ya. Kang, saya mau tanya tentang DP. DP berarti terkait sama insentif marketing juga ya. Itu kalau di syariah, KPR syariah, maksudnya saklek banget gak sih kalau misalkan nih kita nggak tahu misalkan nasabah atau customer itu ketika udah DP, misalkan dicicil, terus ada keperluan apa loh mendadak, itu bisa gak sih kalau misalkan ketentuan itu? Maksudnya ada ketentuan nggak, punishment nggak kalau si customer itu membatalkan sepihak? Maksudnya diminta balik atau gimana? Ada gak sih kebijakan itu? Oke, itu Pak Agus kan ada ya, biar sekaligus sama Pak Agus. Kalau untuk itu sebetulnya sih kalau emang buat punishment atau misalnya dadakan dan sebagainya, kalau emang di syariah biasanya nggak ada istilahnya merugikan customer, Kang. Biasanya ya, kalau emang misalkan nggak jadi beli, bahkan DP udah besar, biasanya rumahnya dijualkan lagi sama kita gitu kan. Itu biasanya. Tapi kalau belum jadi, ini mungkin beda lagi gitu kan, uangnya dikembalikan juga beda cerita. Mungkin bisa dari Pak Agus nih, untuk lebih jelasnya Pak Agus. Iya, entah tolong Pak Agus dijelaskan. Baik. Jadi di properti syariah kita ini, kalau di kita itu kalau DP nih ya, bicara DP udah masuk besar gitu. Betul. Misalnya. Iya. Terus tiba si bayarnya ini ada masalah ya, atau ada problem atau ada keperluan lain gitu ya. Iya. Oke. Pertama kita akan bisa, kalau syariah itu kan kita tuh nggak berbeda dengan konvensional ya. Kalau konvensional itu kan ada punishment-nya, ada hukumannya ya. Karena kita berlabel syariah, pertama yang kita lakukan itu kita bertanya atau kita komunikasi dengan baik dulu, permasalahannya di mana gitu.
kalau misalnya permasalahan si buyer itu ternyata masih bisa diselesaikan walaupun agak molor sedikit, itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya sementok-mentok ini dia membutuhkan banget dana itu, bahkan urgent sekali. Nah, itu win-win solusinya pasti ini bicara DP ya, belum lunas ya. Itu paling insya Allah dari kita akan ambil jalan yang terbaik buat konsumen kok. Jadi kita bisa tetap diberikan maksudnya gitu Kang ya. Kenapa? Tetap diberikan maksudnya gitu ya. Oh iya, tetap diberikan. Cuman nanti kalau misalnya seandainya itu udah akad PPJB, mungkin di situ nanti akan ada potongan administrasi admin ya. Karena kan kita kalau akad PPJB itu sudah berkaitan sama manajemen atau notaris gitu. Jadi di situ ada biaya-biaya yang mesti di-cover. Iya. Ya, berarti artinya kita tetap informasikan gitu Kang ya. Itu kan termasuk apa sih namanya? Kelebihan lah ya dari sisi syariah maksudnya gitu. Karena orang nasabah tuh belum terlalu banyak tahu gitu Kang. Ini bagus sih, maksudnya bagus menurut saya. Beda sama konvensional. Jarang rata-rata customer tuh jarang tahu. Halo? Iya betul sekali Pak. Nggak apa-apa jadi Pak ya, Kang ya, diinformasikan aja gitu ya. Karena kan memang ya ada inilah kelebihan lah dari sisi syariah itu sendiri gitu kan. Ya, jadi gini, di saat pasti konsumen kan bertanya nih, jika nanti DP saya udah masuk terus saya ada keperluan, nanti DP saya balik ya, pasti begitu ya? Iya. Yang ya misalkan dia nggak nanya gitu, kalau kita informasinya gitu, baik atau gimana Kang? Artinya kan dia ada rasa tertarik gitu ya? Ya, jadi gini, kalau untuk sebagai seorang sales marketing itu, jika kita sebaik-baiknya sales marketing itu hanya mendengar awalnya. Kita harus tahu kebutuhan dia. Jadi kalau misalnya seandainya dia tidak bertanya dan tidak menyinggung soal masalah itu, ada baiknya kita tidak usah skip dulu ya. Beritahu. Ya, kecuali kalau dia bertanya nanti kalau saya ini DP-nya gimana? Nah itu baru kita kasih penjelasan yang seperti yang tadi saya bilang, Kang. Gitu. Oh iya. Ya siap. Oke, itu aja Kang. Karena kenapa? Kalau misalnya mereka tidak bertanya, tapi kita menjalankan seperti itu, jadi ntar pikiran mindset mereka jadi berbeda ya, sudah berubah gitu kan. Oh berarti ini deh gitu. Jadi nggak sepenuhnya gimana gitu loh. Bener-bener ini ya. Artinya mau niat membeli gitu betul kan. Sekali. Iya. Oke, siap. Gitu. Yang penting tahu lah gitu kan ada pengembalian walaupun misalkan win-win solusinya berapa gitu kan. Ya, betul. Kompensasi lah bahasanya gitu ya Kang, yang kompensasi lah buat si customer. Iya betul. Siap. Makasih Kang. Ya, sama-sama Pak. Oke, udah jelas ya buat Kang Hendra, hampir sama ini. Oke, teman-teman, itu ada informasi tadi kan terbaru dari Pak Agus ya, bahwa untuk masalah fee ini itu nggak harus DP lunas, minimal uang dari customer ya atau konsumen itu udah masuk 2 kali lipat dari fee teman-teman gitu, udah bisa dicairkan 6 juta gitu kan. Contohnya misalkan tadi informasinya 12 juta gitu, karena itu udah bisa dicairkan teman-teman diutamakan di awal, karena ya teman-teman kan biasanya gitu kan nanti bisa buat iklan FB Ads, terus buat iklan Google Ads dan sebagainya gitu kan. Jadi ini pun bisa jadi nambah acuan buat teman-teman bisa lebih semangat gitu jualannya. Kenapa? Karena DP masuk sekian juta aja teman-teman fee-nya udah cair 6 juta ini gitu kan, tanpa harus DP 30% udah masuk duluan itu, atau semuanya DP udah lunas lah istilahnya gitu kan. Oke, teman-teman, ada lagi? Saya masih ada waktu nih. Ya, sampai jam sekali 9 lagi nih, Kang. Ya, sekali lagi Kang ya. Ini kan saya baru pernah di properti. Saya mau nanya, itu kan propertinya Iskariman Properti ya. Tapi di saat transfernya itu kok ke pribadi. Itu bagaimana nanti suatu saat ada customer nanya atau bagaimana gitu? Transfer pribadi gimana ya maksudnya? Itu untuk booking fee itu kan atas nama Bank Syariah, atas nama Bu Elis Rahman atau siapa itu? Bukan atas nama Iskarisman gitu loh. Oh, seandainya, itu. Ya itu gimana itu? Oh, siap. Jadi saya jelaskan, mungkin nanti juga dari Pak Agus bisa jelaskan juga gitu kan terkait masalah nomor rekening. Sebetulnya Ibu Elis ini tuh ownernya, Pak. Ownernya ya. Jadi
Ibu Elis atau Pak Haji Gun Gunawan itu owner Iskariman. Itu satu ya. Oh, Cuman gitu. kalau misalkan nanti untuk nomor rekening misalkan takut konsumen kurang percaya dan sebagainya, mungkin nanti dari Iya. Pak Agus bisa didiskusikan sama Ibu Elis apakah diganti namanya dengan nama PT atau seperti apa. Tapi Iya. itu bisa ngegaransi bahwa itu aman gitu karena emang Bu Elis ini itu owner gitu kan. Tapi biar lebih profesional mungkin ya, bisa aja Iya. mungkin nama PT silakan mungkin nanti Pak Agus lah sama owner nanti biar ngobrol langsung gitu Kang. Itu. Jadi Bu Elis Siap. ini owner ya. Ya, siap-siap. Kalau emang sebelumnya sih di perumahan atau di coupling emang kita menggunakan nama PT Iskariman langsung kok nomor rekeningnya. Iya, betul. Nggak apa-apa. Makasih nih Kang Andi udah nanya terkait masalah itu biar takutnya nanti ada customer ragu gitu kan, biar bisa kita jelaskan tenang aja ya. Biar kita bantu. Siap. Siap Kang, terima kasih informasinya. Siap, sama-sama. Ada lagi selain Kang Andi? Sampai jam 9 ya kita sharing-sharing, selebihnya nanti di hari Minggu atau nanti saya buat sharing season khusus ya di hari biasa juga atau di hari weekend lagi nanti. Oke, silakan ada lagi. Cukup ini teman-teman, tinggal action aja berarti ya nanti untuk untuk file, untuk foto, video, untuk semua bahan nanti akan saya share ke grup atau dari Pak Agus nanti akan di-share. Nanti juga grup akan saya buka gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar admin yang bisa komentar. Kenapa? Karena takut ada informasi yang tenggelam. Jadi ya mau nggak mau kita tutup dulu gitu kan untuk sementara gitu kan. Jadi mulai hari ini atau mulai besok pagi itu grup udah kita buka dan besok juga akan saya share informasi siapa aja yang bisa hadir sama enggak, nanti saya absen gitu kan. Kenapa? Karena mungkin nanti bisa kita siapkan cemilan atau buat makan juga gitu kan, buat hari Minggu gitu kan. Jadi besok akan kita absen teman-teman ya. Yang sekiranya dekat dari Bogor atau Bekasi, Jakarta, nanti bolehlah kalau misalkan bisa meluangkan waktunya untuk hadir, saya sarankan sih wajib ya. Cuman kalau emang sekiranya ada jauh atau ada kegiatan di luar kota dan sebagainya, ya kembalikan ke teman-teman. Untuk informasi dari saya atau Pak Agus, itu insya Allah nanti maksimal. Bisa di Japri atau bisa di grup juga. Dan ini saya cek juga di sini, ada dari Kang Budi gitu kan, itu dari Iskariman Academy. Terus tadi ada Ibu Marlini juga, itu dari Iskariman Academy juga ya sebelumnya gitu kan, yang bahkan udah pada jualan. Banyak juga teman-teman yang dari dari Iskariman Academy yang ikut jualan juga di sini, dan mayoritas sekarang di sini yang baru. Teman-teman mungkin belum tahu Iskariman Academy atau bahkan nggak tahu juga kan sebelumnya ada akad-akad gitu kan kalau gabung di marketing plan. Nah, kalau di kita mau di Iskariman Academy ataupun sekarang yang di Fokus Sapa Marwah ini nanti kita ada akad juga. Akad bentuknya ya entah itu di Google Form atau secara nanti hard copy langsung gitu kan. Nanti biar saya sama Pak Agus diskusikan gitu kan untuk terkait untuk masalah ini ya. Salah satunya ini ada Ibu Marlini nih. Ibu Marlini sehat Ibu? Ini Ibu Marlini teman-teman dari Iskariman Academy ya sebelumnya, sama beliau juga tim saya sebetulnya. Bahkan ini saya bilang progres banget, beliau hadir terus dan jualan juga, jago jualan nih Ibu Marlini. Boleh mungkin Ibu Marlini sapa teman-teman sama cerita terkait di Iskariman Academy sebelum penutup nih. Ya, alhamdulillah sehat. Cerita dulu ya. Cerita aja Ibu Marlini. Ada 5 menit lagi nih, saya kasih waktu lah buat sambil penutupan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya Marlini, dipanggilnya biasanya Lini. Oke, untuk Iskariman Academy, jadi di Iskariman Academy ini kita mulai dari awal kita nggak ngerti apa itu, gimana itu cara penjualan ya. Penjualan karena nih di awalnya kita kan coupling ya, baru sekarang nih untuk perumahan, dan sebelumnya juga ada sih. Jadi di Iskariman Academy ini kita dimonitor gitu ya, gimana cara jualan, gimana cara masarin, jadi diberikanlah ilmunya gitu dari awal gitu ya. Jadi yang penting teman-teman sekalian di sini siap untuk belajar aja gitu ya. Siap untuk... Dan semuanya gratis ya Ibu Marlini, nggak berbayar kan? Nggak berbayar, yang penting kita belajar, punya kemauan, terus pokoknya mental gitu ya, buat
ya buat semuanya lah gitu ya. Pokoknya benar-benar dibimbing banget dari awal. Yang tadinya saya juga nggak paham banget tentang marketing, benar-benar dari nol gitu ya istilahnya. Jadi ada si dedenya itu ya. ganggu. Jadi ya pokoknya dibimbing dari awal. Siap itu aja deh. Ya. Oke, siap. Saya selalu hadir untuk Zoom apa saja yang diberikan oleh Akademi Iskariman gitu ya. Semua ilmunya, semua pengajiannya. Jadi kita juga dibimbing selain tentang marketing juga dibimbing tentang keagamaan. Betul. Mohon maaf jadi berisik. Udah itu aja ya. Siap. Terima kasih Ibu Martini ya. Ini buat testimoni aja gitu kan dari teman-teman di mana sebetulnya sekarang kan ini bukan dari Iskariman Academy gitu kan. Kalau misalkan untuk yang sekarang itu kan ini kita fokus penjualan di Sapa Marwah gitu kan. Kalau emang sebelumnya Iskariman Academy itu kita fokus jualan di ini ya, namanya itu di Granada Lane gitu kan. Sebelumnya di Coupling. Nah, kalau yang di Coupling ini juga ada gitu kan yang fokus, tapi kan untuk Coupling juga udah hampir sold out semua dan sekarang kita udah berjalan ke rumahan gitu kan. Nanti mungkin teman-teman untuk training atau buat monitoring salah satunya Ibu Malini juga sering ya, nggak ke lapangan, beliau cuma kirim buyer, bentuknya itu yang ngisi formulir survei dulu, habis itu kita tindak lanjuti dalam arti ya kita mengclosingkan ataupun mengawal bayarnya untuk survei, padahal marketing plan-nya nggak survei dan alhamdulillahnya marketing plan di kita pada percaya gitu kan, jadi nggak ada istilahnya mikir negatif, bahwa misalkan ini konsumennya bakalan diambil alih, alhamdulillah nggak ada di kita. Jadi nanti teman-teman biar lebih jelas, nanti informasinya tinggal diikutin aja gitu kan yang di grup. Kalau emang kurang jelas juga, silakan tanyakan di grup atau bisa tanya ke saya langsung juga atau sama Pak Agus. Jadi biar sama-sama terbuka ya. Di sini nggak ada istilahnya teman-teman dimanfaatin atau customer teman-teman diambil gitu salah satunya. Atau masalah fee dipotong nggak ada. Jadi semuanya di sini transparansi, insya Allah semoga teman-teman bisa pecah telur semua dan cepat cair juga fee-nya gitu kan. Ya lumayan ya teman-teman nggak harus nunggu sekian puluh juta atau sekian ratus juta baru cair fee-nya, enggak. Teman-teman cukup 2 kali lipat dari fee ini gitu kan, teman-teman udah bisa dicairkan nih fee-nya. Semoga ini bisa jadi nambah semangat juga gitu kan buat teman-teman. Jadi di sini nggak hitung persentase ya. Teman-teman setiap jual satu rumah udah dapat 6 juta. Dan nanti kalau harganya naik ya pasti fee-nya juga naik ya. Ini untuk harga launching aja teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman dari saya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Dan untuk selanjutnya nanti teman-teman akan dibuatkan untuk akad. Sebentar. Gimana? Halo. Pak Agus? Kang. Ya silakan. Gimana Pak Agus? Sebentar. Ya. Silakan. Sedikit tambahan. Jadi sedikit mengingatkan juga. Jadi Aryahat jangan lupa rekan-rekan supaya bisa datang ke lokasi di acara gathering marketing kita yang insya Allah nanti rekan-rekan akan dapatkan informasi yang lebih detail terkait produk Nolight, skema pembayaran fee, dan perhitungan yang lainnya. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa datang ya. Di situ nanti kita bisa ketemu dengan saya, Kang Hendar, Kang Rifan, dan Kang Putra. Nah, jadi dari saya itu aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi teman-teman tadi juga saya mengingatkan kembali ya, hari Minggu kita ada bukan customer gathering ya, marketing gathering. Jadi khusus buat sales, buat marketing plan semuanya. Nanti kita ketemu di hari Minggu. Dan untuk ini ada yang komen barusan, dia bilang jangan dikunci grupnya. Tadi kan udah saya jelaskan ya. Kenapa kita kunci untuk sementara sebelum Zoom meeting, karena takut informasi Zoom meetingnya tenggelam. Jadi setelah ini nanti grup dibuka, mau sama saya Pak Agus nanti dibuka, jadi teman-teman bisa komunikasi satu sama lain gitu kan, bahkan share informasi. Jadi maksud saya itu jangan salah paham kenapa grup itu dikunci teman-teman. Oke teman-teman, cukup itu ya dari saya sama Pak Agus. Selebihnya teman-teman nanti ditunggu hari Minggu, kalau emang nggak bisa silahkan berkabar. Dan nanti juga kalau emang ada apa-apa silahkan tanyakan langsung gitu kan. Kalau misalkan ada yang kurang paham ya. Selebihnya mohon maaf nih kalau emang ada kekurangan atau penjelasannya kurang maksimal. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Selamat tahun baru ya. Kang jangan lupa Sherlock ya Kang di grup Kang. Ya, siap. Nanti di Sherlock semuanya sama saya sama Pak Agus. Dan untuk patokannya Kang.
sekaligus boleh. patokan Untuk gedungnya. patokan udah jelas di pertigaan ya. Terima kasih Kang. Siap, untuk training nanti juga pasti ada teman-teman, ditunggu aja ya. Terima kasih. Siap. Makasih. Ayo, selamat Assalamualaikum. istirahat semuanya ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Oke, salam sehat. Makasih. Izin live Kang. Siap, ayo Kang, ayo. Selamat istirahat Kang. Ayo. Assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang, ayo.